Micro teaching dan beberapa hal yang penting diperhatikan. Jadwal praktek. Perhatikan nomor urut 5. Pelaksanaan micro teaching. Mekanisme praktek micro teaching. Yang pertama, mahasiswa harus membuat 5 RPP dan tiap akan melaksanakan praktek micro teaching harus sudah menyerahkan RPP H-1 untuk dikoreksi. Pembuatan RPP menggunakan model kurikulum 2013. Dari 5 RPP tersebut, nanti 3 RPP akan dipraktekkan secara tatap muka dan 2 secara virtual. Yang virtual nanti dibayangkan sebagaimana guru mengajar dari rumah dan muridnya di rumah masing-masing. Mahasiswa nanti bisa menggunakan ruang kelas, sementara teman-teman berada di luar kelas dan dosen berada di ruang dosen. Aplikasi yang dipakai bisa menggunakan Zoom atau yang lain. Materi pembelajaran bisa di share screen. Yang penting diperhatikan yang lain adalah ada dalam satu kelompok yang bertugas menjadi observer atau pengamat, ada yang jadi timer. Yang masing-masing mahasiswa mendapatkan jatah waktu 30 menit. Untuk penilaian silakan bisa dilihat di layar. Pembuatan RPP diketik dan file Word yang akan dikirim kepada dosen. Format awal adalah identitas dari nama sampai dengan hari tanggal. Diisi penuh semuanya ya. Untuk kompetensi inti, silakan diperhatikan sesuai dengan mata pelajaran dan materinya. Setelah mengisi kompetensi inti, selanjutnya saudara mengisi kompetensi dasar dan sekaligus indikator pencapaian kompetensinya. Setelah selesai baru saudara menyelesaikan tujuan pembelajaran dan materi pembelajarannya. Kemudian dilanjut dengan menentukan metode dan model pembelajaran, media dan alat pembelajaran, serta sumber-sumber pembelajaran yang dipakai oleh saudara. Langkah-langkah pembelajaran di sini ditulis, dideskripsikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh saudara dari mulai kegiatan pendahuluan sampai dengan kegiatan penutup. Jangan lupa ditentukan waktu-waktunya, dibagi waktunya, dan metode-metode yang dipakai juga disebutkan. Saudara bisa membuat sendiri, berkreasi, tapi juga bisa melihat, belajar dari hasil kerja pembuatan RPP melalui YouTube
atau yang lain. Bagian ini bagian penting tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh saudara nanti. Oleh karena itu, pembuatan bagian ini harus benar-benar dikuasai oleh saudara. Pada menit-menit terakhir sebelum pembelajaran selesai adalah perlunya menyimpulkan proses pembelajaran, materi pembelajaran, dan membuat evaluasi. RPP saudara juga perlu dilengkapi dengan penilaian yang akan dilakukan oleh saudara. Setelah itu baru saudara tanda tangani dan ditandatangani juga oleh dosen, tentunya setelah mendapatkan saran, dan lampiran-lampiran juga disiapkan. Lampiran-lampiran sebaiknya lengkap mungkin. Jika memang ada lampiran buku bisa difotokopi, jika pun tidak bisa covernya ya yang lengkap, dan buku bisa disertakan. Ini adalah lembar penilaian yang akan dikerjakan oleh dosen pembimbing untuk tiap mahasiswa yang dibimbingnya. Baiklah, kita akan kembali membedah kolom-kolom terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah tadi di depan ditampilkan. Dari nomor 1 sampai nomor 3 harus berurutan, jadi nanti pada saat praktek juga berurutan. Dari mulai salam pembuka, mengabsen, dan seterusnya, kegiatan pembelajaran sampai dengan salam terakhir meninggalkan kelas, termasuk memberitahu kegiatan materi yang akan datang. Terima kasih.